Assalamualaikum. Kemarin kita bilang ya, BMI yang kelewatan itu salah satu alarmnya kesehatan, khususnya dalam kaitannya dengan gangguan metabolisme. Nah, terus ada yang ngingetin nih soal lingkar pinggang atau lebih persisnya lingkar perut ya. Benar sih. Saya pernah dengar juga bahwa lingkar perut itu bisa jadi alarm yang lebih simpel dan sip. Yuklah kita obrolin. Guru-guru longevity kayak David Sinclair dan Ken Berry juga bilang, mending dipakai lingkar perut sih daripada BMI atau body mass index atau indeks massa tubuh. Ada beberapa alasan nih mengapa banyak yang berpendapat seperti itu. Pertamanya, BMI itu suatu indeks yang agak sumir ya, lebih sulit dibayangin sama nalarnya awam. Kedua, kalau buat yang ada disabilitas tertentu, BMI ini angkanya jadi ngaco. Rada jadi ngaco juga karena dia itu tidak bisa membeda-bedakan ya, yang keker gede ototnya, yang gede pada tulang belulangnya, sama yang kecilan, padahal itu tuh ngaruh kan ya. Terus lagi, semulanya itu BMI dibuat bukan untuk ngecekin orang satu persatu, melainkan dia itu dirancang untuk memotret populasi suatu komunitas gitu. Tapi walaupun begitu, ada juga nih ahli-ahli yang menyarankan dipakai aja dua-duanya. BMI dipakai, lingkar pinggang atau lingkar perut juga dipakai, toh ngitungnya gampang. Nah, kita ikut yang ini aja lah ya. Soalnya kan gampang juga diikutin ya. Kan BMI waktu itu kita udah pernah sharing, ini boleh dibilang termasuk yang paling lazim nih, izin ditampilin lagi kayak gini. Jelas kan ya? Nah, terus gimana kalau patokannya lingkar pinggang atau lingkar perut? Pertama kita mesti tahu dulu cara ngukurnya. Alatnya bisa pakai meteran tukang jahit lah ya. Itu kalau perutnya manusia biasa. Karena meterannya penjahit gitu tuh ya biasanya maksimal 2 meter kan. Jadi kalau kelasnya itu perut kudanil, nah nggak bisa nyampe. Ini ngapain juga ada gambar kudanilnya beneran. Tapi kudanil ini punya keistimewaan loh. Walau badannya gomyor gede kayak gitu, dia bisa lari kenceng sampai maksimal 45 km per jam. Jadi masih bisa nguper celeng, subhanallah. Tapi ini kalau diterus-terusin malah menggok jadi video flora fauna. Sorry. Balik lagi aja ke lingkar pinggang sampai mana tadi? Soal ngukur tadi ya, yang diukur itu di bagian yang paling buncit di perut kita, yaitu saat berdiri tegak, karena kalau saat duduk delek-delek itu bisa ngaco. Kayaknya juga normal aja ya, jangan sok dikecil-kecilin dengan nahan napas apalagi nahan pipis. Nah setelah diukur, terus dibandingin lah atau dibagi sama tinggi badan. Sekali lagi ya, jadi bagus enggaknya lingkar perut seseorang dari sisi kesehatan itu mesti relatif dibandingin sama tinggi badannya dia. Tentunya kalau lingkar perut tadi satuannya sentimeter, tinggi badannya juga sentimeter. Kalau tinggi badannya satuannya sentimeter, terus lingkar perutnya pakai satuan tahun cahaya, walah, bisa puyeng sendiri kan ya jadinya. Contoh kata nih, saya aja lah lingkar perutnya di titik paling buncit itu 86 cm, kurang dikit. Tinggi badan 167 cm. Berarti rasionya 86 dibagi 167 sama dengan 0,51 gitu. Bagus apa enggak? Nah, inilah patokannya. Kalau kurang dari 0,55 itu lumayan tuh ya. Enggak bagus-bagus amat, tapi udah hijau lah gitu, walaupun hijau muda. Kalau yang hijau bener itu pas-pasan 0,5 atau kurang dikit. Kalau di kisarannya 0,45 atau kurang dari situ, terbaik lah gitu. Itu dari sisi resiko gangguan metabolisme, khususnya terkait salutan lemak di organ-organ bagian dalam. Kalau soal cantik enggaknya, ganteng enggaknya itu masih tergantung lagi 1001 faktor. Cantik pun orangnya bisa aja tuh ya, tentunya tetap bau pete. Oh alah, kok sono-sono. Sampai mana nih tadi? Kalau rasio di bawah 0,4 itu tidak diketahui nih, tidak terlalu diteliti. Kalau 0,6 atau mendekati itu udah jelek, apalagi kalau jauh di atas 0,6 itu parah, nggak karu-karuan. Tapi bisa juga bukan gitu ding ya maknanya. Ini nih, kalau di atas 0,6 itu alarm lampu merah menyala, jelek parah. Kalau mendekati 0,6 alias lebih banyak dari 0,55 itu lampu kuning, jelek tapi belum separah yang merah walau alam. Sedangkan kalau di rentang hijau itu memang tidak ada alarm dari sisi lemak perut, tapi mesti dicek lagi alarm-alarm yang lainnya. Bisa aja kan ya, perutnya langsing tapi fatty liver parah, atau diabetes udah komplikasi kanan kiri, atau trigliserid udah ngibrit. Tapi ada sedikit catatan lagi nih. Walau secara rasio lingkar perut di kartu kuning atau merah, itu belum tentu juga pendek umur. Kita mesti tetap optimis lah ya. Kalau usia masih muda dengan diet yang tepat, bisa ikutin arahannya dokter Ken Berry atau siapa gitu ya. Kondisi perut kayak gitu itu bisa diatasin dengan sejumlah laku-laku sehat dan diet yang tepat. Tentunya nggak bisa instan, perlu waktu dan perlu disiplin sama persistensi. Malah kalau pakai metode-metode instan itu seringnya bahaya dan bahaya. Sedangkan kalau usia udah nggak muda lagi lah biasa ya, kalau tidak seprima yang muda.
Asalkan nggak ambiar total ujung ke ujung, insya Allah itu sebetulnya bisa aja ya dalam keseharian itu normal untuk beberapa lama. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang ya, tubuh kita yang beliau ciptakan itu udah canggih, udah dilengkapi mekanisme-mekanisme tertentu untuk mengkompensasi kurangan di sana sini, asalkan ya tadi itu tetap kita jagain ambiarnya nggak ambiar total ujung ke ujung. Nah, sedikit ilustrasi ya, bulan lalu saya itu datang ke acara reuniannya para pensiunan sepuh, itu tuh ya lebih banyak yang perutnya gede loh daripada yang langsing. Cuma ya saya cermati yang perutnya gede terus bisa sehat sampai tembus di atas 70, itu ada benang merahnya loh, beneran. Pertama, yang merata-rata itu secara spiritualnya mereka itu semeleh, settled, optimis dan gembira sehari-hari, jadi stresnya itu terkelola. Terus rata-rata ada keteraturan dalam pola hidup keseharian, jadi nggak kebiasaan begadang aur-auran atau apa gitu. Ada keseriusan untuk menjaga kesehatan. Terus cara pergaulan sosial silaturahmi itu juga kejaga. Selainnya itu masing-masing tuh ya pada punya beberapa jurus andalan tambahan. Kalau ini variatif untuk tiap-tiap orang, andalannya bisa beda-beda. Olahraga gitu, itu tuh nggak semua. Yang fasting rutin puasa itu juga nggak merata-rata. Ada lagi yang mengandalkan jejamuan atau suplemen herbal, tapi itu pun nggak merata-rata. Ada yang menekuni hobi, tapi yang relatif nggak ada hobi khusus juga banyak. Terus, apalagi itu ya kemarin itu, beda-beda lah ya. Cuma yang sehat sampai tua itu bukan artinya sepanjang jalan tanpa drama. Ada yang penyintas kanker, ada yang sempat sakit jantung, stroke, cuci darah, diabetes, gangguan mata, gangguan pendengaran, macam-macam lah ya. Sehat tapi sehatnya orang tua gitulah ya. Biasa. Oke lah, umur di tangan Allah, tugas kita itu cuma ikhtiar. Yang ini sharingnya izin kita cukupkan dulu. Terima kasih.